Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, sebentar lagi kita masuk di bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ada dua ibadah yang menjadi ikon dari bulan Zulhijjah tersebut. Pertama tentu ibadah haji. Ibadah haji bagi saudara-saudaraku yang sudah mampu, bagi semua yang sudah mampu dari segi perjalanannya, mampu dari segi kesehatannya, dan tentu juga yang paling pokok adalah mampu dari segi hartanya atau biaya naik haji atau ONH-nya, ongkos naik hajinya. Dan juga ada ibadah yang menjadi ikonik juga di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban. Nah, terkait dengan kurban, hewan kurban itu ada 6 kecacatan hewan kurban yang mengakibatkan tidak sah hewan tersebut dijadikan hewan kurban. Nah, sebelumnya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya hewan kurban adalah hewan ternak yang halal yang merupakan bagian dari satu yaitu onta yang usianya minimal 5 tahun ke atas untuk onta, dan itu bisa untuk berkurban 7 orang. Ya, onta usia 5 tahun ke atas untuk 7 orang. Kemudian yang kedua yaitu sapi atau kerbau yang usianya minimal 2 tahun atau 2 tahun ke atas, itu juga bisa untuk kurban 7 orang. Dan yang selanjutnya yaitu domba. Domba itu untuk kurban 1 orang dan minimal usianya 1 tahun. Kemudian kalau untuk kambing biasa, kambing kacang, maka usianya yaitu minimal 2 tahun atau usia 2 tahun ke atas, atau biasa disebut dengan yang sudah powel atau yang sudah tanggal 1 gigi gerahamnya. Nah, itu adalah hewan yang sah untuk berkurban. Kambing atau domba untuk 1 orang, sapi atau kerbau untuk 7 orang, dan unta untuk 7 orang. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki syarat boleh dijadikan hewan kurban asal tidak ada 6 kriteria. Nah, 6 kriteria ini diantaranya yaitu yang pertama, ini dari situs NU Online. Kalau mau baca itu lebih mudah karena sudah berbahasa Indonesia. Jadi yang pertama, hewan itu tidak buta salah satu matanya. Jadi hewan itu sempurna kesehatannya, sempurna badannya, dan tidak buta salah satu matanya. Salah satu saja tidak boleh, apalagi kalau sampai buta dua-duanya. Jadi hewan ternak, hewan kurban yang buta itu tidak boleh untuk berkurban. Kemudian yang kedua yaitu tidak pincang. Tidak pincang, misal 4 kakinya salah satu kakinya sakit yang mengakibatkan pincang, maka hewan yang pincang itu tidak sah untuk berkurban. Maka berkurban itu dengan hewan yang sehat, dengan hewan yang sempurna, agar ibadah kita juga sangat sempurna, lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, hewan yang sakit seperti yang tampak jelas menyebabkan dagingnya rusak. Sakit yang sampai dagingnya rusak, korengan, misal hewan itu korengan, atau biasa blantik atau pedagang kambing biasa membawa kambing ditaruh di motor di belakang, terus tidak dilapisi, kemudian kena knalpot terbakar. Ada bagian dari tubuh hewan itu kena panasnya knalpot sampai luka bakar, menyebabkan dagingnya rusak itu tadi, maka itu tidak sah untuk berkurban. Jadi sakit yang terlihat zahirnya, yang sakitnya terlihat secara zahir, terlihat jelas kayak korengan tadi, dan itu menyebabkan rusaknya daging, maka hewan itu tidak sah untuk berkurban. Kemudian yang nomor 4, hewan kurban yang kurus. Kalau orang Jawa bilang longlit. Longlit itu balung sama kulit atau tinggal tulang sama kulit.
tulang berbalut kulit, sangat kurus, itu tidak sah untuk berkurban. Tidak ada lemaknya, tidak ada dagingnya. Jadi hewan yang sangat kurus, apalagi sampai kurusnya itu sampai kayak hewan itu tidak punya akal ya, hewan itu nalurinya sampai hilang, nggak takut sama orang, sudah nggak, yes pokoknya kayak orang gila lah. Jadi kayak gitu. Jadi hewan yang kurus sekali itu tidak boleh untuk berkurban. Kalau dijadikan kurban, yang mau dibagi apanya gitu loh kan. Iya kan, karena kurban ini kan nanti kita berbagi dagingnya. Kalau nggak ada dagingnya, terlalu kurus, ya yang mau dimanfaatkan apanya gitu ya. Sop tulang ya enggak, ini yang paling bagus adalah yang dagingnya terbaik. Kemudian yang kelima, hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya. Nah, misal hewan itu telinganya terputus satu, walaupun badannya sehat, karena sudah sembuh lukanya, tapi telinganya terputus, itu tidak boleh, karena telinga itu juga bagian dari tubuh hewan itu, dan itu bisa dibagikan nanti. Jadi kalau ada hewan ternak atau hewan kurban yang tidak punya satu telinga terputus sebagian, misal telinganya kan panjang, biasanya ada 20, ada yang sampai ngelewer sampai panjang 30 cm, kok kepotong 15 cm, itu sudah tidak sah untuk berkurban. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu hewan yang terputus ekornya. Ini sering sapi ekornya terjepit sama pintu sampai terputus, maka itu tidak sah untuk berkurban. Nah, berbeda jika cacatnya ini contoh tanduknya retak, akan tetapi tidak mengurangi kesehatan hewan kurban tersebut dan tidak mengurangi nilai jualnya, artinya nilai dagingnya tidak berkurang. Misal nih, tanduknya retak, tapi semakin lama kok semakin kurus, semakin lama kok nggak doyan makan, maka itu tidak boleh untuk kurban. Tapi yang dia normal-normal saja, itu boleh untuk berkurban. Ada yang banyak dijadikan topik ketika kurban, yaitu sanglir. Sanglir itu apa? Mohon maaf, biji zakarnya hewan laki-laki itu hanya satu. Nah, itu boleh. Itu bukan cacat yang mengakibatkan berkurangnya dagingnya. Kalau yang itu boleh. Kalau sanglir itu boleh. Kadang malah yang sanglir itu malah gemuk, itu boleh. Ya, jadi tidak boleh ketika matanya buta, kemudian kakinya pincang, ada zohir badannya yang sakit yang mengakibatkan rusak dagingnya, kemudian putus telinganya, putus ekornya, terlalu kurus, itu yang tidak boleh untuk berkurban. Nah, sekarang bagaimana kalau berkurban dengan hewan kurban betina? Boleh ya. Sebagian ulama mengatakan tetap diperbolehkan jika memang dagingnya banyak dan jika memang sudah berusaha mendapatkan yang laki-laki yang lebih besar dari yang betina tadi, yang posisi betina tadi tidak sedang mengandung. Ya, hati-hati. Boleh berkurban betina, kan ada tuh istilah di hewan itu majer. Majer itu dia tidak bisa punya anak, atau mandul kalau bahasa manusianya. Jadi hewan yang mandul boleh digunakan untuk berkurban, malah biasanya dagingnya besar. Nah, karena kita ini kan hakikatnya akan berbagi dengan saudara kita, yang kita bagi adalah dagingnya. Kalau misal ada nih dua pilihan, ini kalau menurut saya pribadi ya, kalau enggak cocok ya enggak apa-apa. Ada satu pejantan, satu betina mandul. Yang pejantan ini ukurannya dengan betina yang mandul ini masih lebih besar betina yang mandul ini. Kalau kira-kira ditimbang dagingnya, selisihnya lebih banyak yang betina mandul ini. Kalau saya cenderung memilih yang betina yang mandul tadi untuk berkurban. Alasannya apa? Kita bisa berbaginya lebih banyak ya. Berbagi daging kurbannya lebih banyak, yang mendapatkan daging kurban untuk saudara-saudara kita. Jadi monggo, mumpung bulan Zulhijjah yang memang punya
kelebihan harta dan kita mampu untuk berkurban, sedikit memaksakan pun tidak apa-apa, maka ayo bareng-bareng kita syiarkan hari raya kurban ini dengan menyembelih hewan halal yang termasuk dalam kriteria kurban dan sah untuk berkurban, dan hewan itu tidak sakit ataupun tidak cacat yang memang oleh syariat tidak diperbolehkan, yang mengakibatkan tidak sahnya ibadah kurban kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.